Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Ishak Tulus di program Jesus Life dengan tema tentang keluarga, Strong Family, dan kali ini kita akan masuk sesi yang kelima setelah 4 sesi sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita berdoa dulu sebelum kita buka Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat waktu sekarang ini, biarlah Tuhan ambil alih semuanya, dari awal sampai akhir, biar Tuhan sendiri yang nampak besar, Tuhan sendiri menjadi pribadi yang mengagumkan bagi kami semua. Berfirmanlah dan kami semua siap mendengar, urapi kami, kuduskan kami, supaya kami mampu menerima pesan dari Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Judulnya adalah, sesi ini adalah Strong Relationship, ya, hubungan yang kuat. Kita akan berangkat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan ayat-ayat itu, Bapak Ibu, dan simak di Alkitab masing-masing, di layar itu sudah disiapkan ya. Ayat itu berkata demikian, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 itu terdiri dari 7 ayat, dan kalau Bapak Ibu jeli dan Bapak Ibu merenung baik-baik, ayat 1 sampai 6 itu ditujukan kepada wanita sebagai istri ya. Satu ayat 7 ditujukan kepada pria sebagai suami ya. Tuhan itu kalau bicara sama wanita butuh 6 ayat ya. Sama pria cukup 1 ayat. Tapi 1 ayat itu buat pria adalah hidupnya ya. Nah, saya akan mulai dengan ayat 7 karena ayat 7 itu miliknya pria sebagai pemimpin ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Ayat 7 ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya hafal banget ayat ini karena ini ayat pegangan saya untuk berlaku sebagai suami itu seperti apa gitu. Nah, ayat ini berkata begini ya, perhatikan baik-baik, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi suami itu harus menempatkan istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi kalau saya peragakan secara visual supaya Anda nangkep ya, saya pakai peraga supaya ditangkapnya lebih jelas karena diperagakan itu jauh lebih ditangkap ya.
85% ketangkep ya. Ini suami, ini istri ya. Nah, istri itu ditempatkan oleh suaminya harus begini, sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yang namanya teman itu sepadan, kata kitab Kejadian. Sejajar, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Jadi kalau hubungan suami istri tempatnya sudah kayak gini, karena kalau penempatannya benar, itu akan menghasilkan hubungan yang kuat. Nah, hubungan yang lemah itu karena pasti tempatnya nggak benar sebagai suami istri. Nah, sebagai suami istri itu tempatnya harus seperti ini, Bapak Ibu ya, sebagai teman pewaris dari kasih karunia seperti ini. Nah, kalau tempatnya sudah benar kayak gini, maka yang namanya kasih karunia itu dicurahkan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu kekuatan Tuhan yang supranatural. Kalau itu dicurahkan di atas hubungan suami istri, maka suami istri itu akan masuk dalam satu level kehidupan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup pasti terbuka. Artinya suami istri itu memiliki satu kehidupan di satu posisi, satu level, tidak ada yang mustahil, kira-kira begitu. Nah, ketika hubunganmu suami istri sudah kayak gini, maka kasih karunia dicurahkan kayak gini ya. Doa tidak terhalang, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa saja yang Anda bangun pasti berhasil. Kalau ada Anda sebagai gembala, maka penggembalaanmu pasti berhasil. Kalau hubunganmu suami istri kayak begini ya, jemaatmu juga diberkati, keluargamu diberkati, semua akan tertampung dengan baik, anak-anak bahagia dan seterusnya ya. Itu. Kalau kayak gini. Tapi sayang begini Bapak Ibu, seringkali banyak pria itu karena merasa kerja keras, lalu istri hanya di rumah gitu, merasa dia yang menghasilkan uang gitu, terus sama istri suka ngomong begini, "Kamu tahu apa?" Ya kan, "Kamu tahu apa?" Istri itu sebenarnya tahu banyak, cuman nggak dikasih kesempatan bicara ya. Kalau saya dulu sebelum ngerti, saya suka ngomong begini sama istriku, karena merasa saya yang cari uang, saya yang beli rumah, saya yang beli mobil gitu dah. Saya suka ngomong begini, "Saya kurang apa? Saya kurang apa?" Tapi rupanya Tuhan ngomong di hati saya, "Kamu kurang ajar," gitu ya. Jadi kalau ada pria merasa lebih hebat dari istrinya, itu yang terjadi begini Bapak Ibu ya, dia merasa lebih tinggi, nah begini, yang terjadi kayak gini, kebocoran begini. Sama kalau ada istri nggak bisa tunduk sama suami, itu juga sama. Karena merasa lebih tinggi juga, akan terjadi kebocoran begini juga, merasa lebih tinggi, ya gitu. Itu kalau hubunganmu nggak sesuai dengan firman ya. Anda merasa lebih tinggi dari pasanganmu ya, baik suami maupun istri. Terus kalau Anda suami istri bertengkar terus, ribut terus, berantem terus, nah itu begini. Nah, gini, nggak bisa nampung, tumpah semua gitu. Kalau nggak sepaham begini, makanya nikah itu syarat mutlak. Tuhannya harus sama ya. Gereja boleh beda, tapi Tuhan harus sama. Nah gini, harus begini ya, nggak boleh gini, tapi harus begini. Kalau ada selingkuhan, nah itu kayak di-skat di tengah, nggak bisa nampung juga. Makanya mau tidak mau hubungan suami istri harus begini, letaknya itu harus begini, supaya kuat. Nah kayak gini ya, supaya bisa nampung berkat, nampung kasih karunia, nampung kekuatan Tuhan. Suami istri harus rapet, nggak ada jarak seperti ini. Nah sekarang bagaimana caranya membangun hubungan suami istri yang kuat seperti gambaran tadi itu. Nah dari ayat 1 sampai 6 itu Bapak Ibu ada, mari kita next, tolong multimedia disajikan materinya. Ada dua tanggung jawab suami terhadap istri. Ya, nanti juga saya mulai ayat 7, nanti juga berikutnya dua tanggung jawab istri terhadap suami. Sekarang kita bahas dulu dua tanggung jawab suami terhadap istri. Satu, satu begini, hiduplah ya bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi yang pertama tanggung jawabnya suami terhadap istrinya sendiri ya, bukan istri orang lain. Bijaksana. Nah,
banyak ya, banyak suami itu apalagi hamba Tuhan ya, bisa bijaksana terhadap istri orang, apalagi istri jemaat ya, bijaksana banget. Tapi terhadap istri sendiri belum tentu ya. Nah, itu sebabnya supaya rumah tanggamu diberkati, pelayananmu diberkati, usahamu diberkati, keuanganmu diberkati dan seterusnya. Maka seorang suami harus bijaksana terhadap istri sendiri. Apa sih bijaksana itu? Karena nggak ngerti makanya tidak dilakukan ya. Bijaksana itu artinya memahami. Memahami itu artinya ngertiin, penuh pengertian. Jadi yang dituntut penuh pengertian itu bukan istri, tapi suami. Kenapa? Karena suami itu kan hidupnya dengan logika dan pengertian itu lahirnya dari logika tadi itu ya. Itu sebabnya hari ini para suami yang menyaksikan program ini, dimanapun Anda berada, maka tanggung jawab Anda yang pertama terhadap istri adalah bijaksana terhadap istri, memahami istri, ngertiin istri. Apanya yang ngertiin? Apanya yang dibijaksanain? Next ya. Satu, perhatikan, ini ayo kita praktek. Aku nggak mau cuma teori, tapi para suami praktek ini ya. Satu, Anda harus paham bahwa istrimu itu adalah kaum yang lebih lemah. Satu, kaum yang lebih lemah. Ya, jadi mulai sekarang para suami kalau pandang istrimu, pandanglah dia itu sebagai kaum yang lebih lemah. Biar istrimu lebih gendut dari Anda. Dia tetap kaum yang lebih lemah. Ya. Saya punya tetangga sekali waktu istrinya naik ke atas genteng. Ya. Saya teriak-teriak, "Bu, kok naik ke atas genteng?" "Iya Pak Ishak, saya sudah ngomong sama suami, genteng bocor, tapi suamiku nggak naik-naik Pak, saya ini bicara sudah lama, seandainya mulut saya ini bukan bikinan Tuhan, mungkin sudah pindah ke sini Pak, tapi suamiku tetap nggak naik, akhirnya saya naik sendiri." Nah, seringkali itu di rumah itu seperti itu ya, istri ngomong, "Pak, tolong Pak, kulkas itu digeser deket colokan listrik supaya kabelnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah ngelewer-ngelewer." "Ya, nanti Papa geser." Tapi 2 minggu nggak digeser, akhirnya istri geser kulkas. "Pak, tolong tempat tidur deket jendela Pak, supaya kena sinar matahari, nggak lembab." "Ya, nanti Papa geser." 2 minggu nggak digeser, akhirnya istri geser tempat tidur. Istri itu geser kulkas, geser tempat tidur, geser meja makan, ya. Coba nanti Anda lihat ya, lengan istrimu pasti lebih gede dari lenganmu. Karena apa? Anda nggak bijaksana. Nah, seringkali pria itu gitu loh, nuntut istri cantik tapi diperlakukan kayak kuli pelabuhan. Nggak boleh. Anda harus paham mulai sekarang. Istrimu adalah kaum yang lebih lemah. Itu satu ya. Yang kedua yang Anda harus pahami, perbedaan. Ya. Jadi Anda itu nikah dengan orang yang beda, nggak sama. Dan jangan tuntut istrimu menjadi sama dengan dirimu. Ya. Tolong ini diperhatikan, boleh ditulis, boleh diingat seumur hidup ya. Suami yang memaksa istrinya menjadi sama dengan dirinya, itu sama dengan membunuh potensi dan karakter istri sendiri. Makanya suami nggak boleh paksa istri menjadi sama. Biarkan. Asal tidak berdosa, nggak apa-apa. Beda sama Anda. Karena apa? Memang pernikahan itu akan menjadi kuat kalau bisa memahami perbedaan. Karena nggak bisa sama kita. Harus beda. Saya sama istri saya beda. Saya asli Jawa Timur, ya. Istriku asli Sulawesi Utara. Makan saya harus manis, istriku harus pedas. Ya. Tidur saya harus terang, istriku harus gelap. Dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap, nggak akan tidur, ya kan? Nah, gitu. Makanya nggak boleh nuntut pasangan supaya menjadi sama. Anda harus pahami perbedaan. Terus kemudian yang berikutnya, pahami kekurangan. Ya, kayaknya sesi-sesi sebelumnya saya sudah ngomong. Kalau sudah nikah, semua ekspektasi harus dibuang. Adanya penerimaan total apa adanya, nggak boleh tawar-menawar lagi, telan semua kekurangannya, dan telan semua kelemahannya. Temu semua terima apa adanya. Anda harus memahami kekurangan istrimu ya.
Jangan dituntut, tapi bangun karakter bersama-sama. Asal itu bukan dosa, ya kita kita memang harus terima, pahami perbedaan juga kekurangan, tapi kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Asal bukan dosa, nggak masalah. Nah, begitu. Kekurangan, ya. Terus kemudian berikutnya, pahami pada saat istri menstruasi sampai nanti menopause. Kenapa? Karena wanita itu kalau menopause itu ada yang minder. Pastikan bahwa Anda tetap mencintai istri, ya. Kalau lagi mens, masih mens, ya kan, Anda pahami juga. Karena apa? Karena apa? Kenapa? Karena istri itu kalau lagi menstruasi kan hormonnya naik turun, itu mempengaruhi emosionalnya juga naik turun. Makanya kadang-kadang istri itu kalau lagi mens bisa aneh. Pagi-pagi tiba-tiba merengut, ya, cemberut, siang sedikit senyum-senyum, tahu-tahu cemberut lagi, lalu cekikikan, ketawa-ketawa. Nah, kalau sudah begitu, bentuk perhatiannya sederhana saja. Kalau saya dulu cuma nanya begini, "Mama lagi mens," cuman begitu aja, itu aja udah lega. "Iya, Pak," ya gitu, ya kan? Itu, tapi sekali waktu malah istriku yang tanya aku, "Papa lagi mens?" "Loh, kok Mama tanya begitu?" "Iya, soalnya Papa hari ini kelihatan aneh." Jadi pahami ketika dalam mengalami menstruasi, ya, gitu. Berikutnya yang kelima, pahami kebutuhannya. Apa sih kebutuhan istri? Banyak, tapi list number one, kebutuhan nomor satu bagi istri adalah didengar oleh suaminya, ya. Jadi Anda boleh dengar siapapun, tapi jangan lupa kebutuhan istrimu itu didengar, ya. Saya dulu nggak bisa dengar istri, tapi setelah saya ngerti bahwa kebutuhan istri itu didengar, sejak itu kalau istriku bicara, penting nggak penting, selalu saya dengar. Bahkan bahkan begini, seorang pria, kayaknya ini saya sudah jelaskan juga di sesi-sesi sebelumnya tentang komunikasi, ya. Tapi satu hal saya tambahkan begini, seorang pria itu harus mampu mendengar istrinya ketika istrinya sekedar mau cerita, mau ngobrol, dan tidak penting. Saya ulangi sekali lagi. Kadang-kadang seorang suami itu harus mampu mendengar ketika istrinya hanya sekedar mau cerita, mau ngobrol, dan tidak penting. Ya, gitu. Dan perhatikan, kadang-kadang istrimu juga nggak butuh jawaban, perlu didengar tanpa jawaban. Nah, kita salahnya itu istri baru ngomong, kita potong, kita jelaskan. Istri baru ngomong, kita potong, kita terangkan. Kita ini kayak menteri penerangan loh, ya. Padahal itu menteri penerangan sudah nggak ada, Anda masih jadi menterinya. Nggak usah, ya. Kadang-kadang istrimu hanya butuh didengar dan nggak butuh dijawab. Nah, gitu. Ini 5 tindakan bijaksana terhadap istri, ya. Sebenarnya harusnya dalam, tapi mengingat waktu kita nggak panjang, jadi saya tidak terlalu dalam, ya. Lalu kemudian tanggung jawab yang kedua, ya, sebagai suami terhadap istri. Masih ayat 7 tadi itu, ya. Eh, Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi, supaya doamu jangan terhalang. Di ayat ini ada terbesit bahwa, ada tersirat bahwa ada sebuah kebenaran, doanya seorang pria itu garansinya adalah istrinya sendiri, ya. Walaupun Anda kuat berdoa, bahkan bisa sampai lidahmu mendidih berbahasa roh misalnya. Saya nggak arti bahasa roh, ya, saya nggak anti, ya. Tapi walaupun sampai Anda bisa berbahasa roh, tapi kalau perlakuanmu terhadap istri nggak benar, garansi doamu adalah istrimu sendiri, supaya doamu jangan terhalang. Menghormati, apa sih artinya menghormati? Artinya menghormati itu menghargai. Apa sih artinya menghargai itu? Menghargai itu artinya menempatkan di tempat semestinya, yaitu nomor satu. Jadi artinya menghormati istri itu adalah menempatkan istri sebagai orang nomor satu dalam hidupnya sebagai suami. Nah, gitu. Jadi para pria, para suami, Anda harus menjadikan istrimu itu orang nomor satu. Prakteknya gimana?
Prakteknya begini, yuk kita lihat. Praktek kita menempatkan istri nomor satu dalam hidup kita itu begini. Satu, istri harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Ya, di situ ada DA itu ya. Istri harus menjadi lebih penting dari satu, teman-teman. Sebab apa? Sebab banyak istri yang sakit hati karena suaminya terlalu banyak teman-teman. Ya, teman mancing, akhirnya mancing masalah. Ya. Teman main bulu tangkis, ya, waduh hari Senin bulu tangkis, Selasa bulu tangkis, Rabu bulu tangkis, waduh tiap hari bulu tangkis ya. Terus teman apa lagi? Masih banyak. Bahkan ada pria, ada suami ya, bisa merubah keputusannya dengan istri hanya gara-gara nggak enak sama teman, karena diajak teman, karena ada urusan sama teman ya. Ini juga menyakiti hati istri. Jadi ingat, istrimu harus menjadi lebih penting dari teman-teman ya. Lalu kemudian yang kedua, istri harus menjadi lebih penting dari hobi ya. Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani ke Papua ya, di satu komunitas apa ya, karyawan di satu hotel gitu. Kira-kira 300 pasang suami istri ya. Tapi setelah ngobrol bersama-sama, diskusi bersama-sama, rata-rata sakit hati istri itu karena hobi suaminya. Dan hobinya itu sepeda ontel pada waktu itu. Kenapa? Aduh, kalau ngelap sepeda ontelnya itu ada debu satu aja di batang sepedanya itu. Gitu. Waduh, setiap hari sepedanya dilus-lus, istri nggak pernah dilus-lus ya. Boleh Anda hobi apa aja boleh, tapi jangan sampai hobimu menggeser istrimu. Ya, nggak boleh. Jadi istri harus lebih penting dari hobi. Ya. Bapak Ibu sekali waktu saya pulang pelayanan dari Surabaya, lalu saya langsung ke gereja karena nggak langsung ke rumah karena saya harus khotbah. Ada pertemuan pendeta-pendeta sekota Bekasi di tempat saya tinggal. Ya. Setelah khotbah saya capek, saya duduk di belakang. Tiba-tiba istriku nyusul juga duduk di belakang di samping saya. Dan tiba-tiba dia ngomong begini, "Papa, saya mau minta maaf. Kenapa? Kemarin mama itu ke rumah sakit pakai mobil papa itu belakang nabrak besi segini, Pak." "Loh kok bisa?" "Iya, Pak, tukang parkir, Pak. Terus. Buat, op, ya. Nabrak baru bilang stop ya. Terus saya tanya, "Mama marah sama tukang parkir?" "Hampir." "Hampir apa sudah?" "Sedikit, Pak." "Nggak usah, kamu marah juga mobilnya tetap penyok. Ayo ke mobil." Saya ajak ke mobil tak hidupin, terus persneleng tak masukin posisi mundur ya. Lalu kemudian monitor mulai keluar di depan itu ya. Saya bilang begini, "Mama lihat monitor ini." Itu di monitor ini kelihatan tuh ada ember di belakang. "Masa mama besi segini nggak kelihatan?" "Pak, papa itu dulu ngajarin mama kalau bawa mobil mundur nggak usah lihat kemana-mana. Lihat aja tangannya tukang parkir ya. Sampai dia bilang stop, baru nanti mama stop." "Oh, papa dulu ngajar begitu ya?" "Iya, tapi lain kali ini dilihat juga ya." Saya pengen ketawa juga ya, ternyata istriku dengar aku bener ya. Saya cuman senyum aja. Nah, banyak loh Bapak Ibu pria, mobilnya dipakai istrinya gitu, kesenggol dikit, baret dikit aja, aduh, marahnya 3 hari nggak selesai. Tapi istri baret, nggak ngomong apa-apa. Kalau Anda lebih cenderung cinta barang daripada cinta orang, Anda punya potensi melukai pasanganmu ya. Jadi kita nggak boleh, kita harus lebih cinta orang daripada cinta barang. Ya, kalau Anda lebih cinta hobimu daripada orang, maka Anda punya potensi melukai istrimu sendiri. Sebab itu istrimu harus menjadi lebih penting dari hobimu ya.
Yang ketiga, istri harus menjadi lebih penting dari pekerjaan. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, pekerjaanmu itu hanya akan diberkati kalau istrimu itu tempatnya benar, tidak diremehkan karena pekerjaanmu. Justru istrimu itu harusnya dilibatkan dalam pekerjaanmu. Paling tidak diajak bicara, diminta mendoakan begitu. Jangan malah istrimu tidak lebih penting dari pekerjaanmu. Istrimu harus menjadi lebih penting dari pekerjaanmu supaya pekerjaanmu diberkati. Tapi ada juga suami yang ngomong begini, Pak, kayaknya istriku kalau diajak bicara pekerjaan nggak nyambung, Pak. Goblok dia itu. Wah, saya bilang, berarti kamu lebih goblok dari istrimu. Kan, lo kok bisa Pak? Bisa, ya, goblokmu itu sudah tahu perempuan goblok kamu nikahin, ya kan? Itu. Jadi bapak-bapak jangan remehkan istrimu loh. Istrimu itu justru partner hidupmu, bukan hanya partner kerjamu loh. Partner hidup itu bisa diajak partner kerja, bisa diajak partner pelayanan juga. Kalau di gereja kan cuma partner pelayanan, di pekerjaan partner kerja. Tapi istrimu itu partner hidupmu, bisa jadi partner seluruh hidupmu. Seluruh bidang hidupmu bisa jadi partnernya dia, gitu ya. Jangan diremehkan. Lalu kemudian yang keempat, istrimu harus menjadi lebih penting dari pelayanan. Maksudnya begini, jangan sampai pelayananmu malah istrimu kesandung gitu loh. Harusnya istrimu itu Anda ajak bareng-bareng melayani, terlibat juga dalam pelayanan. Anda sebelum, apalagi Anda sebagai gembala, sebagai pendeta, sebelum Anda sepakat sama siapapun, sebelum Anda ngobrol sama siapapun, harusnya ngobrol dulu tentang pelayananmu dengan istrimu dulu, gitu. Harusnya gitu, ya. Terus berikutnya, yang kelima, istri harus menjadi lebih penting dari siapapun dan apapun setelah Tuhan. Maksudnya apa ini? Ya maksudnya setelah Tuhan baru istrimu gitu loh. Kenapa? Karena gini, hubungan suami istri itu hubungan sedaging, hubungan hubunganmu dengan orang tuamu itu hubungan saudara, hubunganmu sama anak-anakmu itu juga hubungan saudara. Jadi nggak boleh digeser ini ya kan. Kalau dagingnya robek, darahnya pasti tertumpah-tumpah. Jadi kalau mau keluarga itu menjadi kuat, maka prioritasnya harus benar. Hubungan suami istri ini harus menjadi hubungan yang dijaga lebih dari hubungan yang lain-lain ya. Ingat bahwa hubungan suami istri hubungan sedaging, hubungan dengan anak, dengan orang tua itu saudara. Kalau dagingnya robek, darahnya pasti tertumpah-tumpah. Kalau hubungan suami istri bermasalah, hubungan sama keluarga yang lain pasti bermasalah juga. Nah, kalau mau betulin, maka betulin dulu hubungan suami istri. Harus betul-betul gitu ya. Harus 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 sepakat, harus nyambung bener-bener baru kepada yang lain-lain pasti nyambung gitu ya. Jangan digeser karena banyak orang kalau sudah punya anak hatinya pindah ke anak ya. Sudah punya cucu hatinya pindah ke cucu. Coba cek aja kalau Anda pulang dari luar kota begitu. Yang dicari dulu anak apa istri? Kebanyakan anak. Tapi ada juga pria kalau pulang dari mana-mana yang dicari anjingnya dulu. Ah, sontoloyo itu. Tapi yang lebih lucu, ada pria kalau pulang dari mana-mana yang dicari pembantunya dulu. Ah, ini gendeng namanya. Nah, harusnya istrimu dulu. Oh, di mobil aja kadang-kadang kita ini kan anak kita di depan, bukan istri. Kalau saya nggak mau. Istriku harus mendapat tempat yang terbaik dalam hidupku, termasuk di mobil, termasuk di gereja, dia harus ada di samping saya. Kalau pulang dari mana-mana, sebelum ketemu siapapun, saya pasti cari istri saya peluk dan baru cari anak cucu. Nah, begitu. Dan anak-anak saya sudah hafal yang begini. Langsung kalau saya pulang, gitu anakku pasti nunjuk, "Mama ada di sana." Nah gitu, nah gitu. Jangan digeser ya, nggak boleh. Istrimu harus menjadi lebih penting dari siapapun dan siapapun setelah Tuhan. Nah sekarang tanggung jawabnya istri terhadap suami. Ada dua juga, dua tanggung jawab istri terhadap suami itu ayat 1 sampai ayat 6 tadi ya, nggak usah dibaca lagi, tapi sudah jelas. Tanggung jawab yang pertama itu adalah tunduk ya. Dan ini diulangi 2 kali. Kenapa? Karena saya rasa memang bagian tersulit
Buat wanita itu adalah tunduk, ya, tunduk ya. Tunduk itu bagi wanita susah sekali. Kenapa? Sudah selain nggak ngerti, barangkali juga memang itu bagian tersulit kan. Banyak wanita itu pengennya ngatur, ya, di rumah ngatur, di jalan ngatur, ya. Kadang-kadang di jalan itu suami stres itu juga karena ya istrinya ngatur juga di mobil. Awas, awas, rem, rem, kiri dikit, awas, berhenti, berhenti. Wah, sampai ada suami, sudah kamu aja pak mobil. Ini kayaknya saya sudah ngomong juga, tapi saya ulangi lagi ya. Nah, tunduk itu dalam ayat tadi itu menggunakan kata hupotaso ya. Dalam ayat-ayat yang kita baca itu, hupotaso itu artinya taat, artinya patuh, artinya penuh hormat. Jadi seharusnya seorang istri itu seumur hidup tidak boleh kehilangan rasa hormat terhadap suaminya. Ya, jadi uputasu itu artinya taat, patuh, penuh hormat. Rasa hormat yang datang dari hati yang paling dalam karena firman. Jadi istri itu tunduk kepada suami itu alasannya hanya karena firman, tidak yang lain. Hanya firman, hanya perintah gitu, kira-kira begitu. Terus prakteknya seperti apa? Mari kita lihat ya. Satu, seorang istri itu harus begini ya, tunduk itu yang pertama, satu itu hargai sebagai sosok pria. Suami itu hargai sebagai sosok pria yang memiliki otoritas di dalamnya. Sosoknya aja dulu, yang kelihatan dulu, sosoknya itu. Sebab sekali waktu saya ketemu seorang wanita itu ngomong begini, mau hormat gimana Pak? Loh kenapa memang? Suamiku itu culun. Loh, siapa suruh kamu nikah sama pria culun? Oh culun aja anakmu 5, apalagi nggak culun. Jadi sosoknya dulu itu, nah, gitu. Saya punya temen, saya nggak rasis ya, tapi temen saya ini beda suku nikahnya dan suaminya kecil, pendek. Saya kaget dia dapat dapat istri itu tinggi, besar, atletis, ya, terus visioner lagi, terus pemberani, terus cekatan. Nah, biasanya memang begitu ya. Wanita-wanita yang cekatan, yang keras, yang pinter cari duit, itu biasanya sama Tuhan itu dipasang sama suami yang lemot, yang apa-apa lama gitu, sampai nggak sabar. Gitu aja kok lama banget sih Pak, gini loh Pak, mau dipegang, dituntun suaminya, kayak kambing malah ya kan. Tapi saya salut ya, teman saya ini istrinya itu walaupun dia lebih visioner, lebih cekatan, berani ambil keputusan, tapi dia tetap menempatkan suaminya itu sebagai sebagai kepala, gitu, sebagai pemimpin. Dia tidak ambil alih sama sekali. Nah, seringkali kan wanita salahnya di situ, ambil alih. Nah, gitu. Hargai sosoknya yang kelihatan itu. Sebab banyak juga loh wanita itu memperlakukan suaminya itu kayak wanita akhirnya gitu. Karena apa? Ya dianggap enggak apa ya, dia lebih pinter gitu ya. Sekali waktu ada seorang pria, seorang bapak nganter 2 anaknya renang. Itu istrinya itu pesennya detail banget ya. Pak, nanti anak-anak sebelum masuk ke kolam renang digosok dulu ya pakai krim supaya nggak belang kakinya ya. Semua digosokin supaya nggak belang. Terus kemudian sambil renang diawasi banget-banget, jangan sampai ada yang minum air kolam renang. Siapa sih suami yang bapak yang tega anaknya minum air kolam renang, ya kan? Akhirnya itu ridil banget. Terus kemudian setelah selesai renang ya, dimandiin, dikeramasin 2 kali. Ini anduk si kecil, ini anduk si besar ya, jangan keliru. Ini anduk si kecil, ini si besar. Terus sebelum pulang anak-anak kasih makan dulu supaya nggak masuk angin, ajak ke kantin ya. Supaya perutnya tetap anget. Sambil pulang tolong mampir ke toko buah tropis, beli buah ini, buah ini, buah ini, sekian kilo dibagi 2, separuh bawa ke mami, separuh bawa pulang. Nah nanti sambil ke rumah mami tolong mampir ke toko bakpao beli isi babi, isi kacang, isi walah sampai keriting itu telinga suamimu ya. Jangan ritil.
perlakukan suamimu sebagai pria gitu, sosok pria gitu. Terus yang kedua, hormati kepemimpinannya. Nah, gitu. Nah, pria itu kepemimpinannya beda-beda. Ada yang tegas, ada yang nggak tegas, tapi hormati. Nah, ini memang perlu konseling yang begini sebenarnya ya, karena apa? Banyak pria itu nggak bisa memimpin. Nah, pria yang tidak bisa memimpin biasanya dipasang sama istri yang leadership-nya juga tinggi. Nah, ini sebenarnya Tuhan maunya itu bisa sinergi gitu loh. Supaya wanita itu bisa bisa kasih masukan suaminya, mengangkat suaminya jadi pemimpin gitu. Tapi bagaimanapun kepemimpinan suamimu, hormati kepemimpinannya. Karena apa? Yang melantik suamimu jadi pemimpin itu bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Ya. Terus yang ketiga, hormati keputusannya. Nah, banyak juga pria yang nggak bisa ambil keputusan. Ya. Kan banyak begitu. Anak tanya, Pak, boleh renang? Tanya mama. Pak, boleh main ke rumah teman, tanya mama. Akhirnya keputusan pindah ke mama. Tapi kalau suamimu susah ambil keputusan, harusnya Anda, para istri yang pinter ambil keputusan, kasih masukan. Kasih masukan sama suamimu. Suami juga begitu. Sebelum ambil keputusan, berunding sama istri. Ya, berunding sama istri, supaya keputusanmu itu klop. Jadi merupakan keputusan berdua, tapi eksekusinya harus ada di suami, kira-kira begitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, yang keempat, hormati kerja kerasnya. Maksudnya itu profesinya apapun suamimu, hormati kerja kerasnya itu, bukan penghasilannya. Kalau penghasilannya itu ya apa namanya, kan itu bisa naik turun ya kan. Tapi kalau kerja kerasnya itu mahal, harus Anda betul-betul hormati itu ya. Sekali waktu saya naik taksi pulang dari bandara ke rumah ya, supirnya ngantuk. Saya kagetin, saya guyonin ya. Tiba-tiba terus saya ngomong begini, "Pak, ngantuk ya?" "Enggak, Pak. Ini kalau lihat cewek mungkin baru seger ya, Pak. Dalam hatiku ini orang sudah tua masih kelejitan ya." Terus saya tanya begini, "Kalau lihat istri, Pak?" "Oh, sebel, Pak." "Loh, kenapa?" "Pak, saya ini kalau pulang kerja bawa uang banyak, istriku diem. Tapi begitu aku pulang bawa uang sedikit, Pak, ngomelnya, Pak, dari jam 8 malam sampai jam 10, sampai ngantuk-ngantuk, belum selesai." Nah, makanya hormati kerja kerasnya suamimu ya. Terus yang terakhir, hormati kebutuhannya ya. Apa sih kebutuhannya suami? Kebutuhannya suami itu nomor satu adalah seks. Nah, itu Anda perlu hormati. Saya tidak bahas panjang di sini, tapi paling tidak Anda sudah tahu bahwa kebutuhan suami itu adalah seks. Nomor satu itu. Nah, sekarang tanggung jawab kedua sebagai istri terhadap suami ya. Menjaga kecantikan batiniah. Dandananmu jangan hanya mengepang-epang rambut, pakai perhiasan yang mahal-mahal, baju yang indah-indah dan seterusnya, tetapi manusia batiniah yang tersembunyi, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat mahal harganya ya. Apa sih kecantikan dalam itu? Kalau boleh, wanita itu cantik luar, cantik dalam. Saya pernah ngomong juga ya. Tapi yang paling utama bagi wanita harus terus-menerus membangun kecantikan dalam, itu adalah karakter ilahi ya. Apa itu kecantikan dalam? Yang pertama adalah roh yang lemah lembut dan tentram. Tadi itu ayatnya ya. Bahwa di dalam diri wanita itu sudah ditaruh roh yang lemah lembut dan tentram, dan ibu-ibu tinggal bikin on atau off. Kalau Anda bikin off ya nggak jalan, tapi kalau Anda bikin on pasti akan berjalan ya. Anda menjadi pribadi yang lemah lembut dan tentram, sehingga pribadi Anda itu kelihatan betul-betul ada Tuhan di dalam dirimu, ada perangai ilahi di dalam dirimu. Karena apa? Tuhan sudah taruh roh yang lemah lembut dan tentram. Yang kedua adalah sikap yang anggun dan mempesona. Nah, itu ya. Coba ibu-ibu, dandani dirimu ya. Luar boleh pas-pasan, tapi dalam harus dirawat baik-baik. Roh yang lemah lembut dan tentram kemudian melahirkan sikap yang anggun dan mempesona. Ya, coba ibu-ibu cek sekarang.
Anda anggun nggak? Mempesona nggak? Sekali waktu saya bikin seminar keluarga, lalu kemudian makan siang. Saya lihat ada ibu-ibu itu makannya anggun banget ya, eee, sendok garpu nggak bunyi, masuk mulut nggak bunyi, ngunyah itu juga nggak bunyi, gitu ya. Tapi ada juga sementara saya lihat mulutnya penuh sambil nyelepres gitu ya, terus sambil ambil sana, ambil sini, sambil ngomong, waduh, udah saya bilang sama istriku, waduh ini ibu makan kayak kuda Nil, loh ada seperti itu. Tapi ada juga ibu-ibu yang kalau makan itu kakinya diangkat satu, itu metingkrang begitu, kayak Power Ranger malahan ya. Ibu-ibu harus memiliki sikap yang anggun dan mempesona, apalagi kalau Anda ibu gembala, apalagi kalau Anda ibu pendeta, apalagi Anda, hamba Tuhan, harus punya sikap yang anggun dan mempesona, supaya apa? Tanpa perkataan suamimu diberkati, tanpa perkataan jemaat juga diberkati, tanpa perkataan banyak orang mengagumi Yesus. Nah, gitu. Yang ketiga, kecantikan dalam itu adalah perkataan yang meneduhkan. Jadi harusnya seorang ibu, seorang wanita itu memiliki perkataan yang bisa meneduhkan suami. Jangan menjadi provokator suami. Justru salah atau benar itu nggak penting, tapi seorang istri, walaupun suamimu di posisi yang benar, lalu kemudian ditekan orang, Anda jangan jadi provokator. Anda harus meneduhkan suamimu supaya tidak terpancing emosi, supaya suamimu menjadi lebih tenang dan lebih bisa menghadapi persoalannya dengan baik ya. Perkataan yang bisa meneduhkan. Lalu yang keempat adalah perilaku yang menjadi berkat. Perilaku yang menjadi berkat. Jadi kita ibu-ibu ya, para ibu pendeta khususnya, ibu gembala tidak boleh jadi batu sandungan ya. Sebab nggak sedikit juga banyak ibu pendeta yang jadi sandungan ya, kelakuannya utang nggak bayar, pinjam nggak mengembalikan, yang begitu itu banyak ya. Tapi kita nggak boleh, apalagi sebagai hamba Tuhan ya, perilaku kita harus betul-betul menjadi berkat ya. Lalu yang terakhir, kecantikan dalam itu pelayanan yang rela ya. Sebab banyak juga istri yang melayani suami itu tidak rela, bahkan ada seorang istri itu bisa ngomong begini, "Setelah tak pikir-pikir, aku itu rasanya bukan kayak istri, tapi malah kayak pembantu." Nah, itu berarti nggak rela. Anda itu panggilannya bukan pembantu, tapi istri. Nah, istri itu harus melayani suami memang, melayani yang terbaik, ya gitu. Jangan malah ada juga istri kalau melayani suami cuman diatur di meja, ambil botol, ambil gelas, ambil sendok, suaminya dikentongin. Gini, 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 gini. Nah, suami datang duduk bukannya diajak makan bareng, malah dikasih instruksi. Pak, tolong ya, ini makanan yang kemarin ini Mama sudah hangetin ya, masih enak ya. Nanti kalau nggak habis, baru dikasih makan anjing. Wah, nggak enak itu dari suami ke anjing kan nggak enak ya kan? Waduh. Jadi kalau boleh ya, ayo usahakan layani yang terbaik, makan bareng bersama suami, dampingi, harusnya begitu. Saya bersyukur punya istri baik sekali ya, pinter masak, terus kalau saya makan pasti ditemenin sampai selesai, bahkan disendokin, kadang ya saya layani dia juga, harusnya begitu seorang suami istri. Nah, dari masing-masing dua tanggung jawab ini, jangan saling menuntut. Tapi ini dilakukan satu arah ya. Suami sebagai pribadi yang bijaksana terhadap istri itu satu arah. Ini sebenarnya bentuk mengasihi loh ya, satu arah. Terus menghormati istri juga satu arah. Sama, istri juga tunduk kepada suami satu arah. Jadi Anda tunduk kepada suami bukan supaya suamimu mengasihi Anda, bukan. Urusanmu pokoknya mengasihi suami, itu aja. Terus kemudian menjaga kecantikan dalam membangun karakter, supaya apa? Supaya semakin serupa dengan Kristus. Lakukan bagian masing-masing tanpa menuntut dan alasannya hanya satu, karena firman.
Supaya apa? Firman itu penuh dalam keluargamu, sehingga hadirat Tuhan ada dalam keluargamu. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan di hati kami, dan biarlah itu menjadi pegangan hidup kami. Biarlah para suami yang telah mendengarkan firman-Mu, hari ini mereka memutuskan menjadi pribadi yang bijaksana terhadap istrinya sendiri dan bisa menempatkan istrinya sebagai orang nomor satu dalam hidupnya mereka. Dan kami percaya kalau ini dilakukan, maka doa setiap suami tidak akan terhalang. Dan ketika doa itu tidak terhalang, berarti apa saja yang dikerjakan pasti berhasil, pasti diberkati. Demikian juga para istri, Tuhan. Supaya setiap istri yang mendengar firman ini mampu tunduk karena firman Tuhan, tunduk kepada suaminya tanpa syarat karena kebenaran. Dan kami percaya kalau istri tunduk, maka rumahnya pasti diberkati. Kalau istri tunduk, maka apapun yang diusahakan dalam rumah tangga mereka diberkati dengan limpah-limpah. Dan biarlah setiap suami istri mereka semua menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah apa yang Kau rancang dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.